Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Richmed bersama dengan Rico. Untuk video kali ini, kita akan membahas materi kelas 10 tentang trigonometri di buku Intan Pariwara, yaitu latihan 7.1. Jadi ini adalah materi pertama untuk pengenalan trigonometri kelas 10. Pembahasan yang pertama, soal nomor 1. Nah, di sini soalnya adalah besar sudut 72 derajat itu sama dengan berapa radian gitu. Yang harus diingat, 1 pi radian besarnya adalah 180 derajat. Artinya kalau 72 derajat itu sama dengan titik-titik pi gitu ya. Berarti bisa kita misalkan aja misalkan X gitu ya. Berarti kita misalkan XP sama dengan 72 derajat. Berarti 72 sama dengan X dikali 180 derajat. Karena 1 pi radian itu besarnya adalah 180. Jadi 72 derajat kita pindah. Di sini perkalian, kalau dipindah ke ruas kiri artinya jadi pembagi 180 derajat sama dengan X. Jadi ini berapa? Ini bisa dibagi dengan 36. Ini kita bagi 36, 72 dibagi 36 adalah 2. Kemudian 180 dibagi dengan 36 adalah 5. Sehingga 72 derajat itu seperti 2/5 pi. Jadi opsi yang benar untuk soal nomor 1 adalah opsi yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 2, besar sudut 225 derajat itu sama dengan berapa radian? Ini sama kayak yang tadi, jadi ditulis 22 derajat itu sama dengan titik-titik pi, atau bisa X gitu ya. Kemudian berarti 225 derajat sama dengan X dikali 180 derajat. Kita cari perbandingannya berapa? Sama, karena di sini pengali, kalau pindah ruas ke ruas kiri artinya jadi pembagi. 225 derajat dibagi dengan 180 derajat, artinya itu adalah perbandingan X-nya. Ini kita bagi dengan berapa? Bisa dibagi dengan 45 ya. Jadi di sini 225 bagi 45 itu hasilnya adalah 5. 180 dibagi 45 hasilnya adalah 4. Maka diperoleh 225 derajat itu seperti 5/4 pi. Untuk yang nomor 2 jawabannya adalah yang opsi A. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Nah, kalau yang tadi itu kita disuruh mencari perbandingan sudutnya, besar berapa kalinya dari pi radian. Untuk sekarang kita disuruh mencari besar sudutnya. Jadi 3/4 pi itu sama dengan 3/4 dikali pi itu adalah 180 derajat. Berarti 180 itu kalau dibagi 4, 45 ya. Jadi bisa dicoret, ini dibagi jadi 45 derajat. Berarti 3 kali 45 adalah 135 derajat. Begitu. Jadi nomor 3 yang benar adalah opsi B. Selanjutnya yang nomor 4. Diketahui sudut A adalah 1/6 putaran. Nah, yang harus diingat ya di sini, satu putaran itu kan kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan lingkaran bulat itu pasti 360 derajat. Nah, gitu. Berarti satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Berarti kalau 1/6 putaran artinya 1/6 dikali dengan 360 derajat. Berarti ini bisa dicoret ya, 60 derajat, berarti A-nya adalah 60 derajat.
Selanjutnya untuk sudut yang B. Sudut B itu adalah 2/15 pi radian. Nah, ingat yang tadi kalau pi itu adalah 180 maksudnya. Jadi 2/15 dikali dengan 180 derajat. Ini berapa? 180 dibagi dengan 15. Itu berapa ya? 12 ya. Jadi ini dicoret. Nah, ini bisa 12. Jadi 2 kali 12 itu adalah 24 derajat. Yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan kedua sudut. Berarti sudut A ditambahkan dengan B itu sama dengan 60 derajat ditambah dengan 24 derajat. Hasilnya adalah 84 derajat. Yang benar adalah opsi C. Lanjut untuk soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5, ini kita disuruh mencari sudutnya. Sudah diketahui kelipatan dari radiannya, yaitu 21/4 pi radian. Nah, kita sederhanakan dulu. Ingat kalau pecahan campuran itu, caranya adalah dikali dengan penyebut, kemudian ditambah. Yang ke atas itu ditambah. Berarti ini ya, 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9/4. Jadi 9/4 dikali dengan pi radian. Pi radian tadi adalah 180. Kemudian 180 kita bagi 4. Berapa tuh? 180 bagi 4 adalah 45 derajat. Berarti 9 dikali 45 itu adalah 135 derajat. Yang nomor 5, yang nomor 5 itu berarti 9 kali 45, salah. Berarti ini adalah, 405 derajat maksudnya. Berarti opsinya adalah yang B. Ya kan? 45 kali 9 itu 9 kali 5, 54, 34, 36, 40 ya. Benar. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Besar sudut 5/6 pi sama dengan berapa? Berarti kalau misalkan soalnya yang ditanya adalah di kuadran berapa, tentunya kita harus mengetahui sudutnya terlebih dahulu. Kita sederhanakan dulu. 5/6 pi. Itu artinya 5/6 dikali dengan 180 derajat. Berarti 180 derajat kita bisa dibagi 6 ya. Adalah 30, berarti 150. Kemudian yang harus diingat juga tentang letak dari kuadran itu sendiri. Nah, kayak gini. Jadi di sini adalah 0 atau 360 ya. Kemudian di sini ada 90 derajat ya. Di sini ada 180 derajat, di sini ada 270 derajat. Kemudian untuk kuadrannya, jadi yang di sini antara 0 sampai 90 ya, 0 sampai 90 kuadran 1, 90 sampai 180 itu kuadran 2, 80 sampai 270 itu kuadran 3, kemudian 270 sampai 360 itu adalah kuadran 4. Jadi kalau serat yang ditanya adalah 150 derajat, tentu letaknya di kuadran 2 karena letaknya dia ini di antara 90 dan 180. Berarti yang benar adalah opsi yang B, di kuadran 2. Selanjutnya, sudut negatif 225 derajat terletak di kuadran berapa? Nah, seperti yang tadi ya, kalau yang tadi itu akan bernilai positif, sudutnya bernilai positif ketika dia searah jarum jam. Ya. Jadi kalau misalkan dia searah jarum jam, maksudnya gimana searah jarum jamnya? Searah jarum jamnya tadi kan saya dari 0 sampai 90 gitu ya. Jadi kalau searah jarum jam ini
sudutnya atau alfanya bernilai positif. Kalau misalkan dia berlawanan, maksudnya kalau berlawanan itu bernilai positif. Kalau searah jarum jam, berarti kan kalau searah jarum jam dia ke kanan ya. Searah jarum jam artinya dia seperti ini arahnya, alfa akan bernilai negatif. Jadi maksudnya gimana? Untuk 0 sampai 90 itu akan bernilai positif di kuadran 1. Ya, untuk kuadran 90 sampai 180 itu alfanya positif. Kalau misalkan alfanya negatif itu berarti kebalikannya. Kita mulai dari sini ke kiri. Berarti sini 0, sini jadi 90, sini tetap negatif 90, sini negatif 180, sini negatif 270, sini negatif 100. Negatif 360. Jadi yang warna biru itu berarti di sini saya bilangnya yang warna biru tua. Ini ketika dia searah jarum jam. Jadi kalau misalkan 225 itu terletak di mana? Kalau 225 berarti dia terletak di kuadran, di sini berarti jadinya kuadran 4 tetap ya. Kalau urutan kuadrannya tetap 1, 2, 3-nya tetap, cuman arahnya yang beda. Jadi kalau misalkan di kuadran yang negatif ini, 225 itu terletak di kuadran antara min 180 dan min 180 dan min 270 derajat. Artinya dia di kuadran 2. Gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 8, ini ada yang harus kalian ketahui sebelumnya. Jadi kalau 1 derajat ini ada hubungan derajat dan waktu, menit dan detik. Jadi 1 derajat itu sama dengan, kalau di jam ya, 1 derajat itu seperti 60 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi kalau 1 derajat sama dengan 3600 detik. Untuk pengoperasian soal yang nomor 8 ini, kita bisa menggunakan kayak konsep mengurangi atau menjumlahkan ini ya, jam. Jadi misalkan yang nomor 8, 23 derajat, 12 menit, 46 detik, dikurangi dengan 11 derajat, 23 menit, 43 detik. Kita kurangi dulu. Nah, di sini 46 detik dikurangi 43 detik, bisa ya? Di sini jawabannya adalah 3 detik. Nah, kalau di sini 12 menit dikurangi 23 menit, apakah bisa? Apakah ada waktu yang negatif? Nggak ada ya. Makanya kita pinjam di sini 1 derajat, artinya di sini tinggal 22 derajat ya. Nah, berarti di sini kalau misalkan dari derajat dijadikan menit, itu kan derajat jadikan menit adalah 60 menit ya. Jadi 60 menit ditambah dengan 12 menit dulu. Jadinya adalah 72 menit. Nah, 160-nya itu dari mana, Kak? Dari mana, Rico, 60-nya? Nah, 60-nya ini berasal dari 1 derajat yang kita pinjam dari derajat 23 ini. Nah, seperti itu. Kemudian baru kalau udah dapat yang bisa dikurangi, baru kita kurangi. Jadi yang dikurangi adalah ini jadinya. 72 menit dikurangi dengan 23 menit. Berapa? 49 ya. 49 menit. Kemudian 22 derajat dikurangi 11 derajat adalah 11 derajat. Kemudian hasil ini kita kurangi lagi dengan 9 derajat, 11 menit, 12 detik. Kita kurangi lagi. Nah, untuk soal yang ini juga gitu, sama. Apakah 3 detik bisa dikurangi dengan 12 detik? Kan tidak bisa, makanya ini harus minta pinjam dulu dari sini. Nah, kita pinjam 1 menit, jadi di sini tinggal 48 menit. Nah, di sini baru jadi menit jadikan detik dulu, 60 ya.
60 ditambah dengan 3 jadinya adalah 63 menit. Baru hasil 63 ini dikurangi dengan 12. Jawabannya adalah 51 ya. 51 detik. Kemudian yang dikurangi yang di sini, yang menitnya berarti yang 48 sisanya yang kita pinjam tadi. 48 dikurangi 11 itu adalah 37 menit. Nah, yang ini tetap 11 derajat dikurangi 9 derajat adalah 2 derajat. Berarti jawabannya yang 2 derajat 37 detik 37 menit 51 detik. Jawabannya adalah opsi yang B. Gitu ya. Kemudian soal nomor 9 dan 10 ini sama. Berarti kita coba dulu yang tadi ya, yang harus diingat saya tulis lagi. 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 menit sama dengan 3600 detik. Jadi ini 24 derajat 46 menit 38 detik ditambah dengan 12 derajat 21 menit 54 detik. Kita tambahkan dulu, 38 ditambah 54 itu adalah 92 ya. 92 detik, 46 derajat ditambah 20, maksudnya 46 menit ditambah 21 menit itu adalah 67 menit. 24 derajat ditambah 12 derajat itu adalah 36 derajat. Kita lihat dulu, apakah ada detik yang lebih dari 92? Kan nggak ada. Kan karena maksimal detik itu kan 60 detik ya. Berarti ini kita kurangi dulu. 92 dikurangi 60 dulu. Kita jadikan menit ya. Berarti 32 ya. 32 detik sisanya. Berarti yang 1 detiknya ini 60 detiknya maksud saya. Yang 60 detiknya ini kita tambahkan ke menit. 1 berarti 1 menit. Ya kan 60 detik dijadikan menit itu kan 1. Nah, berarti kita jumlahkan jadinya 68 ya. 68 menit. Nah, sudah 68. Kemudian menitnya kok juga lebih dari 60 padahal menit yang paling banyak itu adalah 60. Nah, ini lebih dari 60, dia 68. Sama caranya kita kurangi dia dengan 60 menit. Berarti adalah 8 menit. Gitu ya. Terus 60 menitnya yang kita kurangi tadi kita taruh di yang derajat. Karena 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Berarti kalau 60 menit dijadikan derajat itu adalah 1 derajat. Ditambah jadi 37 derajat. Sehingga hasilnya itu adalah yang ini. 37 derajat, 8 menit, 32 detik. Itu yang benar adalah opsi yang mana? Yang C? C atau B ya? C ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 10. Soal nomor 10 itu sama. Jadi 45 derajat, 54 menit, 21 detik. Dikurangi dengan 23 derajat, 43 detik, 43 menit, 51 detik. Ini maksud saya dikurang ya. Ini dikurang. Berarti ini masih butuh pinjam ya. Yang 21 dikurangi 51 detik itu kan nggak bisa. Berarti kita harus pinjam dulu 1 derajat di 54. 1 menit di 54. Jadi kita pinjam dulu. Jadi 60 ditambah 21 itu adalah 81 detik. Kemudian di sini jadi tinggal 53 menit. Jadi di sini 81 detik dikurangi 51 itu adalah 30 detik.
Kemudian 53 menit dikurangi 43 menit itu bisa ya 10 menit. 45 derajat dikurangi 23 adalah 22 derajat. Kemudian hasil ini kita tambah dengan 2 derajat 4 menit 12 detik. Ini adalah 42 detik 14 menit 24 derajat. Berarti yang benar adalah opsi yang E. Begitu ya. Demikian pembahasan untuk latihan 7.1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.